Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Warnoto, mahasiswa D3 Teknologi Elektronika dan Informatika Universitas Muhammadiyah Malang dengan nomor NIM 2022 10 15 05 11 020. Ya, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu membuat database hospital manajemen dengan MySQL. Ya, langsung saja. Apa itu MySQL? MySQL adalah sistem manajemen basis data yang sering digunakan dalam aplikasi web dan perangkat lunak lainnya, yaitu MySQL berfungsi untuk membuat dan mengelola berbagai informasi yang ada pada sebuah database di dalam sebuah server dengan pemrograman SQL. Kemudian untuk unsur-unsur atau komponen yang digunakan dalam pemrograman MySQL kali ini saya menggunakan ada basis data, ada tabel, foreign key, primary key, dan query. Kemudian ini adalah ERD atau Entity Relationship Diagram. Ya, saya akan menjelaskan sedikit di bagian ERD ini ya. Dari tabel awal ERD ini terdapat pasien, yaitu di tabel pasien itu berisi ID pasien, nama, umur, berat badan, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, penyakit, dan dokter. Kemudian setelah tabel pasien ini terdapat konsultasi. Kemudian di konsultasi ini ada tabel dokter ya. Di tabel dokter ini di dalamnya itu terdapat ID dokter, nama, perusahaan. Kemudian setelah tabel dokter ini ada diperiksa. Ya, setelah diperiksa ini terdapat tabel laboratorium yang di dalamnya ada nomor lab, ID dokter, tanggal, kategori, tipe pasien, dan jumlah pasien. Kemudian setelah laboratorium, si pasien ini memutuskan dia akan dirawat inap atau dirawat jalan. Ya, jika si pasien memutuskan untuk rawat inap, maka terdapat tabel rawat inap yang di dalamnya terdiri dari ID pasien, nomor ruangan, tanggal administrasi, dan nomor lab. Kemudian jika si dokter ini menyarankan untuk rawat jalan, terdapat juga tabel rawat jalan yang di dalamnya ada ID pasien, tanggal, dan nomor lab. Kemudian setelah kedua tabel ini selesai, kemudian kedua tabel ini dari jalannya kedua tabel ini langsung menuju melakukan transaksi. Kemudian jika si pasien atau si dokter memutuskan untuk rawat inap, ya dia akan memutuskan ruangan atau memilih tabel ruangan ya, yang dimana tabel ruangan itu di dalamnya terdiri dari nomor ruangan, tipe ruangan, dan status. Kemudian jika si pasien ini sudah selesai dan melakukan transaksi, kemudian terdapat tabel bill yang di dalamnya ada nomor bill, ID pasien, tipe pasien, biaya dokter, biaya ruangan, nomor hari, biaya perawatan, kartu sehat, biaya lab, dan bill. Ya, seperti yang kita ketahui di dalam ERD ini, di dalam semua tabel-tabel ini ya saling berhubungan. Selanjutnya kita akan memberikan screenshot atau bukti tabel pasien ya. Ya, ini database tabel pasien yang terdiri dari ID pasien, nama, umur, yang seperti saya tadi sebutkan itu ya. Kemudian tipe datanya saya menggunakan untuk ID pasien menggunakan varchar, nama juga varchar, ini umur dan berat badan menggunakan integer,
kemudian jenis kelamin dan alamat menggunakan varchar, nomor telepon menggunakan integer, penyakit dan ID dokter menggunakan varchar. Kemudian di bagian 0 ini saya no, kemudian di ID dokter ini saya beri yes. Kemudian agar tabel pasien ini saling berhubungan atau saling berkaitan dengan tabel yang lainnya, ya saya beri key ya. Di sini saya memberinya primary key, kemudian di default ini saya nulkan. Kemudian di tabel dokter juga itu ya, seperti sama seperti yang tadi saya sebutkan, ada ID dokter, nama perusahaan. Kemudian untuk tipe datanya menggunakan varchar, kemudian nulnya saya tidak kasih ya, atau no. Kemudian untuk kuncinya key-nya itu saya menggunakan primary key agar antara tabel satu dan yang lainnya bisa saling berhubungan. Kemudian di sini ada tabel laboratorium, nomor lab, di dalamnya itu ada nomor lab, ID dokter, tanggal, kategori, tipe pasien dan jumlah ya. Kemudian untuk tipe datanya saya menggunakan varchar, terkecuali ini tanggal saya menggunakan date, kemudian jumlah ini menggunakan integer. Nah, kemudian untuk di tabel ini untuk nomor lab dan ID dokter, karena yang tabel sebelumnya sudah dikasih primary key, kemudian ini juga agar tabel laboratorium dan tabel dokter itu saling berhubungan, saya memberi key dengan mul. Kemudian di sini terdapat tabel rawat inap ya, seperti pada tabel-tabel sebelumnya. Tipe datanya menggunakan varchar dan ininya menggunakan tipe data dat. Kemudian ininya saya beri no, kemudian ini saya beri yes. Kemudian untuk key-nya saya beri primary key, dan untuk nomor lab saya beri mul ya. Kemudian di sini ada tabel rawat jalan ya, di sini terdiri dari ID pasien, tanggal, nomor lab, kemudian tipe datanya sama seperti tabel pada sebelumnya, yaitu varchar dan date. Kemudian sini saya key-nya kasih primary key dan foreign key atau mul ya. Kemudian di tabel ruangan ini juga sama seperti tabel di atas ini ya, terdiri dari nomor ruangan, tipe ruangan, status, varchar. Untuk tipe datanya ya, untuk nulnya no atau yang ketiga ini yes. Kemudian di primary key-nya ini saya menggunakan primary key ya. Kemudian ini yang terakhir saya ada tabel bill ya. Di sini tabel bill itu tabel akhir ya, jadi semua tabel itu akan berakhir di sini ya. Jadi data pasien, ID pasien, terus tipe pasiennya, biaya dokter, biaya ruangan, nomor hari, biaya perawatan, kartu sehat, biaya lab, bill, itu ada di sini semua ya. Kemudian tipe datanya saya menggunakan varchar dan integer. Kemudian ini saya beri no, yes, no, yes, dan no. Kemudian untuk key-nya atau kuncinya saya beri primary key dan foreign key ya. Mungkin itu saja ya presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf ya apabila terdapat kekurangan dalam video ini. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Salam elektro.